Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Satro Aji dengan NIM 2023-294. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek penggalian data saya dengan judul Sistem Rekomendasi Produk E-commerce menggunakan algoritma DBScan berbasis deskripsi produk pada data Women's Collecting E-commerce Reviews. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan dataset. Yang pertama, karena saya menggunakan MacBook. Jadi saya menggunakan Safari, terus kita buka Kaggle. Sini ya Kaggle. Nah, tampilan awal Kaggle adalah seperti ini. Yang pertama, karena kita mencari data tentang e-commerce, saya contohkan dengan mencari dataset saya aja ya. Woman Clothing E-commerce Reviews. Nah, di sini ada banyak sekali dataset. Kalian bisa mendownloadnya. Misalnya yang paling atas. Di sini ada download dan wait. Ah, di sini ada download. Kalian bisa mendapatkan dataset berupa zip di sini downloadnya. Oke, kita lanjut dengan kode yang saya sudah kerjakan. Oke, di kode pertama ini kita import library dengan fungsinya itu mengimpor semua library yang dibutuhkan selama proses analisis. Kemudian ada di Oke. Sel pertama ini membaca dataset CSV ke dalam data frame. Di sini bisa dilihat artinya seluruh Seluruh isi file CSV dimasukkan ke variabel df dengan df read save. Terus df headnya ini menampilkan 5 data pertama. Tujuannya memastikan dataset berhasil dibaca, melihat struktur data, dan juga mengetahui isi dari setiap kolom. Di sel kedua, menggunakan df info ini menampilkan informasi lengkap dataset, jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, tipe data, juga jumlah data yang kosong. Kenapa penting? Karena sebelum analisis kita harus mengetahui apakah terdapat data kosong atau tipe data yang salah. Misalnya, dua ribu 23.486 entries, 21 columns, objek, dan in 64. Ya, di sini bisa dilihat ada 23.486 data. Terus ada 11 kolom dengan 11 kolom. Eh, nah, di df is null ini kita menghitung jumlah data kosong pada setiap kolom. Jika hasilnya tidak nol semua, berarti terdapat data kosong yang harus dibersihkan dulu. Kenapa penting? Karena data kosong dapat menyebabkan error pada proses TF, IDF, dan clustering. Lanjut. Di sini memilih kolom. Fungsinya mengambil tiga kolom yang diperlukan. Clothing ID itu identitas produk, title itu judul ulasan, dan review text itu isi ulasan. Nah, di sel ini itu berfungsi untuk menghapus data kosong, menghapus seluruh baris yang memiliki nilai kosong. Kemudian ukuran dataset ditampilkan kembali. Mengapa? Karena TF IDF tidak dapat memproses nilai kosong. Lanjut ke sel 8 itu menggabungkan judul dan isi review. Fungsinya menggabungkan kolom title dan review text menjadi satu kolom baru bernama description. Lanjut ke sel 9. Di sini membersihkan teks pre-processing. Fungsinya membuat fungsi pre-processing mengubah seluruh huruf menjadi kecil. Misalnya eh, di sini ada some major designs ya, di sini dirubah menjadi kecil semua. Tujuannya agar kata some yang memiliki huruf kapital dan some ini dianggap sama. Kita lanjut. Eh, Nah, di sel 11, ini mengubah teks menjadi angka menggunakan TF-IDF. Machine learning tidak dapat membaca teks karena itu dirubah menjadi angka seperti ini.
Lanjut ke DBScan. Oke. Jadi melakukan clustering menggunakan DBScan apps radius mencari tetangga semakin besar. Cluster semakin besar, semakin kecil, lebih banyak noise. Di sel 13 ini kita melihat hasil dari clustering yang sudah dilakukan. Kemudian di sel 14 ini kita menghitung jumlah anggota dari step cluster. Di sini bisa dilihat. Kemudian sel 15 ini menampilkan contoh produk dari step cluster. Bisa lihat kembali. Tadi bilang sudah dibuat. Tujuannya ini untuk mengecek apakah isi cluster memang memiliki kemiripan atau tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan PCA, yaitu fungsinya mengurangi dimensi TF-IDF menjadi dua dimensi karena TF-IDF memiliki ribuan fitur sehingga tidak dapat divisualisasikan secara langsung. Output koordinatnya itu menggunakan X dan Y untuk setiap produk. Nah, di sel 17 ini kita melakukan visualisasi cluster. Kode ini membuat center plot hasil PCA. Nah, ah, ini adalah visualisasi hasil cluster di Biscan menggunakan PCA. Jumlah cluster ada 39. Di setiap titik itu sandungan satu produk, warna berbeda, cluster berbeda. Noise diberi warna tersendiri. Jika titik dengan warna sama saling berdekatan, berarti cluster berhasil terbentuk. Kemudian saya juga membuat diagram batang jumlah produk pada setiap cluster. Fungsinya melihat distribusi anggota cluster. Jika satu cluster jauh lebih besar, berarti banyak produk memiliki karakteristik serupa. Nah, di sini di sel 19 adalah fungsi dari rekomendasi. Fungsi mengambil produk lain yang berada pada klaster yang sama. Jadi langkah-langkahnya mengambil klaster produk, mencari anggota klaster tersebut, menghapus produk asli, dan mengambil 5 produk pertama. Rekomendasi diambil berdasarkan produk yang berada pada klaster yang sama karena dianggap memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya di sel 20 ini melakukan produk yang akan dijadikan acuan rekomendasi. Terus menampilkan 5 rekomendasi dari klaster yang sama di sel 21. Di sel 22, eh, saya membuat fungsi menghitung kemiripan seluruh produk. Jika nilai 0 tidak mirip, jika nilai 1 sangat mirip. Di sel 23, fungsi mengurutkan seluruh produk berdasarkan nilai consign similarity, mengambil 5 produk dengan skor tertinggi. Nih, lanjut, untuk sel 24 ini menampilkan 5 produk paling mirip berdasarkan skor consign similarity sebelumnya. Nah, di sel 25 ini fungsinya menghitung jumlah data yang dianggap noise. Noise adalah data yang tidak memiliki tetangga, cukup untuk membuat cluster. Di sel 26, menghitung jumlah label cluster yang dihasilkan oleh DBScan. Perlu diperhatikan bahwa jika ingin menghitung hanya cluster sebenarnya, label means satu noise sebaiknya tidak dihitung ya. Kita lanjut ke sel 27 ini fungsinya menghitung persentase noise. Contoh, di sini ada 47,7, artinya sekitar 47,7% data tidak dapat dimasukkan ke dalam klaster manapun. Nah, jadi dari hasil implementasi, dataset berhasil diproses menggunakan tahapan data mining CRISP, DM, column title, dan review text digabungkan sebagai presentasi deskripsi produk. TF IDF mengubah data teks menjadi representasi numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma DBScan. DBScan mengelompokkan produk berdasarkan kemiripan tanpa menentukan jumlah klaster di awal serta mampu mengidentifikasi data noise cluster minus one. Sistem rekomendasi dibangun dengan memberikan produk lain yang berada pada klaster yang sama sebagai rekomendasi produk serupa. Dan hasil clustering dapat divisualisasikan menggunakan PCA dan disimpan ke file. Oke. Jadi mungkin segitu saja
Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya. Selebihnya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Siva Satrul Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.